Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Madiawati, selamat siang teman-teman semua. Eh, Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irfan Setiawan dengan NIM F1S121 051. Dan di sini saya tidak sendirian, ada rekan saya eh, dengan nama Cornelius Turges Adriel Sirait, NIM F1S1 21188. Baik Ibu dan teman-teman semuanya, eh, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai eh, life cycle assessment. Pada kesempatan ini eh, kami mengambil potensi dampak lingkungan dalam produksi minyak kelapa sawit mentah atau yang kita kenal dengan CPO dengan menggunakan metode life cycle assessment. Untuk materinya akan disampaikan oleh Sturges dan nanti akan saya lanjutkan. Baik, silakan kepada Sturges saya persilakan untuk memandu presentasi kita kali ini. Baiklah Irfan, terima kasih. Saya akan memulai pembahasan. Pertama, subpembahasan. Dalam subpembahasan yang akan kami presentasikan adalah yang pertama latar belakang, rumusan masalah, tujuan, pengertian life cycle assessment, karakteristik dan batasan life cycle assessment, prinsip life cycle assessment, dan analisis dampak lingkungan pada PT Smart TBK. Yang pertama latar belakang. Produksi global hampir 60 juta ton pada tahun 2012 dan lebih dari 35% pasar minyak nabati global, menjadikan minyak kelapa sawit sebagai minyak nabati yang paling banyak diproduksi di dunia. Berbagai kegunaan dalam makanan, kosmetik, dan komoditas lainnya, serta bahan bakar nabati. Bersama dengan harga pasar yang lebih rendah daripada pesaing, menjadikan kelapa sawit dan minyak inti sawit produk sampingannya sebagai produk yang menarik. Akibat limbah cair dan padat, dampak lingkungan dapat timbul tidak hanya dari kegiatan perkebunan, tetapi juga dari pabrik atau pabrik kelapa sawit. Jika limbah tidak diolah dengan baik, maka dapat mencemari lingkungan. Tentunya perlu penelitian lebih lanjut untuk menemukan skenario pengelolaan lingkungan terbaik, terutamanya untuk mengurangi potensi dampak lingkungan. Life Cycle Assessment atau LCA sering digunakan untuk mengidentifikasikan dan menganalisis potensi dampak lingkungan. Selain itu, LCA adalah alat yang umum digunakan untuk menganalisis penghematan energi dan pengurangan emisi rumah kaca. Tinjauan lingkungan dan energi global yang berfokus pada siklus hidup produk dan penggunaan sumber daya yang efisien seperti tanah, air, energi, dan sumber daya alam lainnya. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami bahas adalah bagaimana pengembangan model life cycle assessment atau LCA berdasarkan sistem produksi minyak kelapa sawit atau CPO di PT Smart TBK. Yang kedua, bagaimana menganalisis potensi dampak lingkungan pada kondisi sistem existing di PT Smart TBK. Dan yang ketiga, bagaimana menyusun upaya pengendalian potensi dampak lingkungan yang dapat dilakukan di PT Smart TBK. Selanjutnya tujuan. Tujuannya adalah mengetahui bagaimana pengembangan model life cycle assessment atau LCA berdasarkan sistem produksi minyak kelapa sawit atau CPO di PT Smart TBK.
Yang kedua, mengetahui bagaimana menganalisis potensi dampak lingkungan pada kondisi sistem existing di PT Smart Tbk. Dan yang ketiga, mengetahui bagaimana menyusun upaya pengendalian potensi dampak lingkungan yang dapat dilakukan di PT Smart Tbk. Selanjutnya, apa itu LCA? Life Cycle Assessment atau LCA adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menganalisa dampak suatu produk lingkungan selama siklus hidup produk. Konsep life cycle assessment didasarkan pada pemikiran bahwa suatu sistem industri tidak lepas kaitannya dengan lingkungan tempat industri yang berbeda. Lalu, apa sih gunanya LCA? Dampak lingkungan yang berpotensi timbul tidak hanya dari aktivitas perkebunan, tetapi juga pabrik atau industri minyak kelapa sawit. Karena adanya limbah cair dan limbah padat, jika tidak dikelola dengan baik, limbah tersebut berpotensi mencemari lingkungan. Tentunya harus dikaji lebih lanjut agar dapat diidentifikasi bagaimana skenario pengelolaan lingkungan yang paling baik, khususnya untuk menurunkan dampak lingkungan potensial. Untuk dapat mengidentifikasi dan menganalisis dampak-dampak lingkungan yang dapat terjadi, metode yang sering digunakan adalah Life Cycle Assessment atau LCA. Selain itu, LCA adalah alat yang biasa digunakan untuk menganalisis penghematan energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Audit lingkungan dan energi global yang berfokus pada kehidupan siklus produk serta efisiensi penggunaan sumber daya seperti tanah, air, energi, dan sumber daya alam lainnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik dan batasan life cycle assessment. Yang pertama, karakteristik yang pertama adalah karakteristik utama dari life cycle assessment atau LCA adalah sifat analisis secara keseluruhannya yang menjadi kekuatan utama dan juga pada waktu yang bersamaan merupakan keterbatasannya. Jangkauan yang luas dalam melaksanakan life cycle assessment atau LCA yang lengkap dari sebuah produk hanya dapat dicapai dengan menyederhanakan aspek lainnya. Yang kedua, life cycle assessment atau LCA tidak dapat mengukur suatu dampak lokal. Life cycle assessment atau LCA tidak menyediakan kerangka untuk sebuah studi penilaian risiko lokal yang mengidentifikasi dampak mana yang dihasilkan oleh fungsi dari sebuah fasilitas di tempat yang spesifik. Begitu pula dengan aspek waktu. Life Cycle Assessment atau LCA secara khas merupakan keadaan yang tepat dan bukan sebuah pendekatan dinamis. Maksudnya adalah untuk studi lama batas waktu. Semua kondisi termaksud teknologi dianggap tetap dan tidak berkembang. Selanjutnya model Life Cycle Assessment atau LCA berfokus pada karakteristik fisik dan aktivitas industri dan proses ekonomi lainnya dan tidak termaksud mekanisme pasar atau efek lain dalam pengembangan teknologi. Secara umum, Life Cycle Assessment atau LCA menganggap semua proses bersifat linear baik dalam ekonomi dan dalam lingkungan. Dan Cycle Assessment atau LCA merupakan sebuah alat bantu berdasarkan pemodelan linear. Selanjutnya, Life Cycle Assessment LCA atau LCA berfokus pada aspek lingkungan dari produk dan lingkungan dan tidak berkaitan dengan karakteristik ekonomi, sosial, dan lainnya. Dampak lingkungan yang sering diidentifikasikan sebagai dampak yang berpotensial karena dampak lingkungan tidak ditetapkan dalam waktu dan tempat yang berkaitan dengan satuan fungsional yang telah diidentifikasikan. Selanjutnya, meskipun life cycle assessment atau LCA bertujuan untuk menjadi dasar yang bersifat ilmu pengetahuan, life cycle assessment atau LCA tetap menggunakan beberapa asumsi yang bersifat teknis dan terpilih. Proses standarisasi ISO dalam melaksanakan life cycle assessment atau LCA ini
dilakukan untuk mencegah terjadinya kesewenangan. Tujuan penting adalah untuk menggunakan asumsi dan pilihan ini setransparan mungkin. Dan yang terakhir, sebuah karakteristik yang sangat penting dan berkaitan dengan sifat dasar dari life cycle assessment atau LCA. Sebagai sebuah alat analisis, life cycle assessment atau LCA membantu menyediakan informasi untuk mendukung keputusan. Namun life cycle assessment atau LCA tidak dapat menggantikan proses pengambilan keputusan itu sendiri. Baiklah, sekian dari penjelasan saya dan pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Irfan. Baik, terima kasih Cornelius Turges. Untuk materi selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang prinsip LCA. Apa aja sih yang termasuk ke dalam prinsip life cycle assessment? Yang pertama itu ada siklus hidup perspektif, yang kedua ada kelengkapan, yang ketiga ada transparansi, yang keempat ada fleksibilitas, yang kelima ada sifat literatif, yang keenam ada fokus lingkungan, yang ketujuh berbasis sains, yang kedelapan relatif alam, yang kesembilan potensi dampak lingkungan. Karena ini masih saya sebutkan satu persatu, mungkin kita belum paham nih apa yang dimaksud dari apa yang sudah saya sebutkan tadi. Maka akan saya jelaskan poin per poinnya. Yang pertama ada siklus hidup perspektif. Siklus hidup perspektif, life cycle assessment mempertimbangkan seluruh siklus hidup fisik dari suatu produk atau jasa, sistem, ekstraksi bahan baku, energi dan material produk, manufaktur, dan akhir operasi kehidupan. Yang kedua, ada kelengkapan. Life Cycle Assessment atau LCA idealnya mencakup semua aspek lingkungan seperti ekstraksi bahan baku, ekologi, integritas sistem, dan pertimbangan kesehatan manusia. Yang ketiga, transparansi. Karena kompleksitas yang melekat dalam penilaian sistem life cycle assessment, transparansi merupakan prinsip penting dalam melaksanakan studi life cycle assessment dalam rangka untuk memastikan interpretasi yang tepat atas hasil yang didapat. Yang keempat ada fleksibilitas. Standar ini memberikan prinsip-prinsip dan pedoman untuk keseluruhan life cycle assessment. Metodologi ini memungkinkan spesifik studi fleksibilitas life cycle assessment yang mencakup dalam menerapkan standar ini tetap menjaga kerangka metodologis umum. Yang kelima, ada sifat literatif. Standar ini mendefinisikan life cycle assessment sebagai siklus di alam, di mana fase individu dari life cycle assessment, hasil penggunaan fase yang sebelumnya, dan mengharuskan pengguna standar untuk terus mengamati tujuan tertentu dan ruang lingkup penelitian. Pendekatan berulang di antara fase dalam life cycle assessment adalah penting karena memberikan kontribusi terhadap kelengkapan dan konsistensi penelitian dan hasil yang dilaporkan. Yang keenam, fokus lingkungan. Life cycle assessment mempelajari aspek lingkungan dari sistem produk, biasanya aspek ekonomi dan sosial berada di luar penelitian. Pada saat yang sama, life cycle assessment memberikan perspektif sistem, sehingga alat-alat analisis lain mungkin merujuk pada study life cycle assessment untuk penilaian lingkungan yang lebih lengkap daripada yang disediakan oleh situs atau perspektif emisi individu. Ketujuh, life cycle assessment berbasis sains. Metodologi life cycle assessment dan study life cycle assessment atau LCA harus berdasarkan ilmu. Sementara keadaan pengetahuan ilmiah selalu berubah, study life cycle assessment adalah snapshot dari keadaan tertentu pengetahuan pada waktu tertentu. Yang kedelapan, relatif alam. Life cycle assessment berhubungan aspek lingkungan ke sistem produk. Semua temuan diukur dan dinyatakan dalam aspek lingkungan per unit referensi. Selain itu, life cycle assessment berkaitan dengan suatu aspek penilaian siklus hidup produk terhadap dampak zat seperti setara
gas rumah kaca atau biasa kita kenal dengan GRK yang dinyatakan dalam satuan setara karbon dioksida atau CO2. Selanjutnya, yaitu ada potensi dampak lingkungan. Life cycle assessment hanya mempelajari dampak lingkungan yang potensial karena dampak relatif ke unit referensi, integrasi rilis lingkungan atas ruang dan waktu, ketidakpastian yang melekat dalam permodelan dampak lingkungan, dan fakta bahwa beberapa dampak yang cukup jelas terhadap dampak masa depan, semua dampak yang bersifat potensial. Selanjutnya, ini kita masuk ke dalam poin utama kita, yaitu analisis dampak lingkungan pada PT Smart Tbk. Analisis dampak lingkungan pada sistem produk minyak kelapa sawit mentah atau biasa kita kenal dengan CPO dengan metode life cycle assessment. PT Smart Tbk yang memiliki anak perusahaan pabrik kelapa sawit di Provinsi Jambi, tepatnya di Desa Jelatang, Kecamatan Pematang, Kabupaten Merangin, Bangko. Tahap-tahap yang digunakan untuk menganalisis menggunakan metode life cycle assessment. Yang pertama adalah goal and scope, yaitu adalah tujuannya, terdapat background stage dan foreground stage. Background stage adalah proses yang tidak terlihat secara langsung, di mana dalam stage ini terdapat input yang mempengaruhi limbah yang akan dihasilkan nantinya. Misalkan pemakaian energi atau listrik solar dan pemakaian bahan kimia. Sedangkan foreground stage adalah proses yang terlihat secara langsung di mana dalam stage ini melingkupi semua proses mulai dari perkebunan sampai menghasilkan output yang berupa CPO dan produk sampingnya yang berupa limbah padat dan limbah cair. Titik permulaan penelitian ini dimulai dari aktivitas perkebunan hingga dihasilkan fresh fruit bunch atau kita kenal dengan FFB. Dan saat dalam stasiun penerimaan FFB sebelum diolah hingga dihasilkan CPO sampai disimpan ke dalam storage tank atau tempat penyimpanan. Selanjutnya, yang kedua adalah life cycle inventory. Berdasarkan pengamatan dan penelitian di lapangan, terdapat beberapa aktivitas yang membutuhkan suatu input, misalnya pemupukan dan penggunaan herbisida. Pabrik olahan minyak kelapa sawit yang dimiliki anak perusahaan PT Smart Tbk yang ada di Kabupaten Merangin, Bangko, Provinsi Jambi, tepatnya di Desa Jelatang ini berdiri sejak tahun 1994. Kapasitas produk dari pabrik ini yaitu 30 ton per jam. Dalam proses pengolahannya diperlukan berbagai macam input mulai dari material, energi, transport, dan sebagainya. Yang ketiga, life cycle impact assessment. Penilaian LCEA dibagi dua berdasarkan sistem boundary yang telah dibuat, yaitu aktivitas perkebunan yang dihasilkan, yang menghasilkan fresh fruit bunch atau FFB, dan yang kedua adalah aktivitas industri yang menghasilkan CPO dan kernel. LCEA 2014 dan 2015 dipisahkan berdasarkan data yang telah diperoleh dari aktivitas. Hasil baik dari proses perkebunan tahun 2014 dan 2015 menunjukkan bahwa kategori dampak yang sangat besar yaitu climate change, di mana dampak dari climate change ini datang dari penggunaan lahan yang awalnya hutan menjadi kebun kelapa sawit, serta adanya emisi yang dihasilkan dari penggunaan pupuk yang menghasilkan emisi NO2, N2O, ditambah dengan hasil dari penggunaan herbisida yang menghasilkan emisi ke tanah, serta emisi dari penggunaan transportasi yang ada untuk aktivitas perkebunan. Dalam 2014, climate change dari proses perkebunan berkontribusi sebanyak 0,0367 DELI atau setelah dinormalisasi sebanyak 71,71 PT. Sedangkan dalam 2015 climate change berkontribusi sebanyak 0,0229 DELI atau setelah dinormalisasi 44,8 PT. Dalam 2014 climate change dari proses industri berkontribusi sebanyak 0,0156
daily atau setelah dinormalisasi sebanyak 304 PT. Sedangkan dalam 2015 climate change berkontribusi sebanyak 0,013 daily atau setelah dinormalisasi sebanyak 202 PT. Dalam 2014 land use dari proses industri berkontribusi sebanyak 662 PDF. Ini mungkin skala persegi ya, atau setelah dinormalisasi sebanyak 51,6 PT. Sedangkan dalam 2015 land use yang digunakan atau berkontribusi sebanyak terdapat dalam data tersebut. Dalam kategori dampak climate change, proses yang paling besar mempengaruhi dampaknya adalah aktivitas perkebunan yang menghasilkan emisi dinitrogen monoksida atau dinitrogen monoksida dapat berupa fertilizer. Tahun 2014 nilai dinitrogen monoksida yang muncul dari proses ini menyumbang kontribusi sebanyak 316 pt, sedangkan tahun 2015 nilainya mencapai 215 pt. Yang keempat ada interpretation. Bisa disimpulkan bahwa penyebab dampak dari climate change pada proses perkebunan adalah adanya emisi N2O, di mana pada tahun 2014 sebanyak 76 pt dan pada tahun 2015 sebanyak 49,3 pt. Emisi ini dihasilkan akibat penggunaan pupuk atau fertilizer berupa pupuk kimia. Emisi CO2 juga timbul dari transportasi yang digunakan dalam aktivitas perkebunan, baik itu pengangkutan FFB dari tempat pengumpulan hasil atau TPH sampai dikirim ke pabrik untuk diolah sebanyak 0,2891 pt. Emisi CO2 berkontribusi pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 terdapat emisi CO2 sebanyak 0,1696 pt. Diharapkan dengan adanya peran teknologi atau dengan substitusi pemupukan yang penuh menggunakan pupuk organik dapat mengurangi nilai emisi yang tinggi yang dapat mempengaruhi besarnya dampak perubahan iklim. Sedangkan dalam aktivitas industri, penyebab dan tingginya dampak dari climate change adalah nilai dari N2O yang berasal dari proses perkebunan yang ada. Proses fertilizer menggunakan pupuk kimia, emisi N2O juga dapat berasal dari selama proses produksi CPO itu sendiri. Penggunaan input yang berasal dari bahan kimia selama proses produksi. Pada tahun 2014 emisi NO2 sebanyak 316 pt dan tahun 2015 sebanyak 215 pt. Selain itu, dari emisi N2O dampak perubahan iklim juga dapat dipengaruhi oleh palm oil mill effluence atau limbah cair atau yang biasa kita kenal dengan POME yang dihasilkan. POME berpotensi memproduksi biogas yang diantaranya berupa gas metan atau CH4 dan selanjutnya menimbulkan emisi CO2. Pada tahun 2014 emisi CH4 sebanyak 2,27 pt dan tahun 2015 sebanyak 2,42 pt. Emisi CO2 juga timbul dari penggunaan bahan kimia dan dari transportasi yang ada di industri. Diharapkan apabila potensi biogas ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi yang terbarukan sekaligus dapat mengurangi dampak lingkungan yang timbul. Selanjutnya yaitu solusi. Di sini ada dua solusi yang kami temukan, yaitu pengolahan biogas dari POME. POME yang dihasilkan mengandung gas metana yang apabila tidak diolah dapat mempengaruhi dampak lingkungan, khususnya dampak terhadap climate change. Berdasarkan hasil analisis dampak lingkungan yang telah dilakukan sebelumnya, ditemukan bahwa potensi dampak lingkungan yang paling tinggi dari proses produksi CPO adalah climate change pada tahun 2015 sebanyak 0,0103 daily yang setelah dinormalisasi menjadi 202 pt. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, input listrik yang berasal dari perusahaan ada dua, yaitu listrik yang bersumber dari turbin uap dan listrik yang bersumber dari genset. Pada tahun 2015, emisi yang dihasilkan oleh pengguna listrik dengan diesel berkontribusi sebanyak 1,6 daily atau 0,0203 setelah dinormalisasi terhadap kategori dampak climate change. Dengan adanya pemanfaatan biogas limbah POME yang dihasilkan diharapkan dapat mengurangi limbah
mengurangi nilai dampak climate change yang telah dianalisis sebelumnya pada tahun 2015 sebanyak 366,56 meter watt. Listrik yang diinput dari genset akan dicoba disubstitusikan ke dalam software Sima Pro dengan dengan listrik yang dihasilkan dari biogas. Yang kedua adalah pemanfaatan IFB sebagai sumber bioetanol. Pemanfaatan IFB sebagai sumber energi terbarukan. Dalam hal ini sebagai bahan baku pembuatan bioetanol berguna untuk menyelesaikan masalah krisis energi dan sebagai salah satu usaha untuk menyelamatkan lingkungan. Menurut Arum pada tahun 2013, 1 liter bioetanol menghasilkan emisi CO2 sebesar 0,2 kilo atau berkurang sekitar 80% emisi gas rumah kaca dibandingkan dengan penggunaan bensin. Menurut riset yang dilakukan oleh University of Exeter, UK, dalam 1 liter diesel menghasilkan emisi sebanyak 2,68 kilo CO2 per liter. Sedangkan dalam 1 liter bensin menghasilkan emisi sebanyak 2,31 kilo CO2 per liter. Hal ini menunjukkan bahwa IFB mempunyai potensi yang tinggi sebagai bahan baku pembuatan bioetanol karena IFB merupakan energi terbarukan dan bioetanol yang dihasilkan dapat dikatakan sebagai produk ramah lingkungan. Kesimpulan, berdasarkan uraian hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, model life cycle assessment berdasarkan sistem produksi yang ada pada PT Smart Tbk dikembangkan menggunakan software SimaPro 7.1 dan metode Eco Indikator 99 dalam network aktivitas perkebunan 2014 dengan cut off 0,19%, total nilai dalam proses aktivitas perkebunan sebanyak 87,9 pt dengan kontribusi pupuk P205 sebanyak 1,4 pt, pupuk K2O sebanyak 0,29 pt dan pupuk kompos sebanyak 0,911 pt. Dalam network aktivitas industri industri tahun 2014 dengan cut off 0,39%, total nilai dalam proses aktivitas industri sebanyak 411 pt dengan kontribusi aktivitas perkebunan sebanyak 366 pt, listrik dari diesel sebanyak 0,621 pt, kolam air limbah sebanyak 0,0777 pt dan aktivitas pembakaran dari boiler menggunakan fiber dan sel sebanyak 25,3 pt. Yang kedua, potensi dampak lingkungan yang ada pada sistem existing di PT Smart Tbk dalam aktivitas perkebunan dan aktivitas industri adalah climate change. Yang ketiga, upaya pengendalian yang dapat dilakukan oleh PT Smart Tbk yaitu pengolahan biogas yang didapat dari palm oil meal effluent atau POME. Karena gas metana yang timbul dari POME apabila tidak dimanfaatkan secara baik dapat menyumbang emisi gas rumah kaca ke atmosfer yang dapat meningkatkan dampak dari climate change. Dalam input Sima Pro dengan memanfaatkan biogas yang dihasilkan dari POME sehingga menjadi alternatif sumber listrik yang menurunkan nilai kategori dampak dari climate change, di mana substitusi listrik dari diesel dengan listrik dari biogas menurunkan nilai dari 0,203 pt menjadi 0,018 pt. Berikut adalah sumber daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan. Terima kasih, itu saja penyampaian dari presentasi mengenai dampak potensi dari produksi CPO menggunakan metode life cycle assessment. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.